Renungan Harian, Bugar Selamanya, Rich Dubus. Mari kita datang dengan hati yang rindu mendengar suara Tuhan. Saat kita membuka firman-Nya, biarlah setiap kata menyentuh dan mengubah hati kita. Kiranya kasih Tuhan menerangi pikiran dan menuntun setiap langkah kita hari ini. Judul renungan hari ini, Tangan yang Terluka. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah. Ratapilah dia. Ambillah balsam untuk lukanya. Mungkin ia menjadi sembuh. Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan, Allah kita. Yeremia 51 ayat 8-10. Ketika saya berumur 7 tahun, saya dan saudara laki-laki saya menyaksikan ayah saya membakar semak-semak di halaman belakang dan melemparkan rumput serta potongan-potongan kayu ke dalam api. Akhirnya salah satu dari kami menemukan pipa panjang dan memasukkan salah satu ujungnya ke dalam api untuk melihat apakah asap akan keluar dari ujung yang lainnya. Benar saja, segera asap mulai mengepul dari ujung yang tergeletak di rerumputan. Tidak memahami hukum fisika, bahwa jika salah satu ujung pipa itu panas, ujung yang satu juga akan panas. Saya memungut ujung yang tergeletak di rumput. Saya dengan kuat meraihnya dengan kedua tangan. Pipanya sangat panas hingga benar-benar menggoreng telapak tangan dan bagian dalam jari-jari saya. Saya mengalami sensasi sakit yang paling hebat yang pernah saya rasakan, dan saya meneriakkan jeritan yang pasti terdengar sampai di ujung blok. Ayah dan ibu datang berlari dan berusaha meringankan rasa sakit saya. Ayah menaruh salep di tangan dan meyakinkan saya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Benar saja, kepedihan akibat pengalaman itu kini tinggal kenangan belaka. Yang paling penting bagi saya sebagai anak yang terluka adalah ayah saya ada di sana untuk meyakinkan saya dan meredakan luka di tangan saya dengan salep. Rasa sakit adalah kenyataan yang selalu ada di planet ini. Seperti bayangan kita, ia mengikuti kita kemanapun kita pergi. Terkadang itu menjadi begitu terasa dibandingkan waktu yang lain. Seiring bertambahnya usia, kita menemukan jenis rasa sakit baru yang jauh lebih dalam daripada rasa sakit yang kita alami pada permukaan kulit, yang menembus jiwa kita yang terdalam dan meremas hati kita. Perceraian, kematian, rasisme, pelecehan, kehilangan pekerjaan, dan penyakit, semuanya menyerang inti dari optimisme manusia dan menantang kita untuk menemukan kegembiraan di tengah-tengah kehadiran semuanya itu. Ketika kita kesakitan, sungguh melegakan mengetahui bahwa Bapa Surgawi kita mengelilingi kita dengan tangannya yang terluka. Dengan penuh kasih Dia meyakinkan kita, apapun sakitnya, suatu hari nanti itu hanya akan menjadi kenangan saja. Dia tidak memberitahu kita untuk berhenti menangis. Sebaliknya Dia memberi kita bahu untuk menangis dan menutup luka kita dengan balsem penyembuhannya. Apakah ada sesuatu dalam hidup Anda yang menyebabkan Anda kesakitan? Biarkan Bapa Surgawi Anda menenangkannya dengan balsem penyembuhannya. Kesimpulan, rasa sakit adalah bagian dari kehidupan yang tak bisa dihindari, baik secara fisik maupun batin. Namun, seperti seorang ayah yang mengobati luka anaknya, Bapa Surgawi juga hadir untuk menghibur, menyembuhkan, dan memulihkan hati kita. Saat kita bersandar padanya, luka terdalam pun akan menjadi kenangan penuh kasih dari kuasa penyembuhan Tuhan. Doa hari ini, ya Bapa Surgawi, saat aku terluka dan lemah, peluklah aku dengan kasih-Mu. Sembuhkan setiap luka